kepala, yang sakit perut, yang sakit belakang, banyak hal. Tarik ulur itu bertanda mungkin hati kita bermasalah. Karena yang namanya jin dan setan itu dia selalu bergaul di hati manusia. Inilah dia yang mempengaruhi sehingga selalu ada tarik ulur. Ya, waswisu fi sudurin nas. Contoh yang terkecil, misalnya kita berwudu. Padahal sudah berwudu ini, rasa-rasanya belum berwudu, rasa-rasanya belum tentu. Ini ada gangguan dalam hati kita oleh jin. Sering-sering melafalkan surat An-Nas. Kaitannya dengan hati, orang yang bisa bertemu dengan Allah yaitu mereka yang hatinya bersih. Baginda Rasul sebelum bersihkan berkah itu dibuang dulu oleh Jibril, dibersih hatinya. Ya, ketika baginda Rasul di Baitullah 3 orang. Ya, pertama pamannya. Siapa pamannya di sini? Pamannya di sini yang digelar sebagai singa pada pasir. Siapa itu? Hamzah. Hamzah ini adalah satria luar biasa. Ya, pejuang kaum muslimin luar biasa. Jadi kalau dia sudah naik pedang, berapa orang di depan kok habis. Hamzah bisa mati karena ditombak dari belakang oleh suruhan Jibril. Tapi kalau berduel tidak ada satupun orang Quraisy yang mampu melawan Usama. Pokoknya kalau sudah berperang, kalau orang menyerang Hamzah ini, kalau tidak menggunakan kuda atau dengan rombongan mereka tidak berani. Karena memang Hamzah terkenal dengan ketangguhannya. Hamzah kemudian baring di situ baginda Nabi, di tengah-tengahnya baginda Nabi, di sebelahnya sepupunya baginda Nabi. Siapa itu? Ja'far. Baring di Baitullah, datanglah malaikat dari pintu, berasal mereka tertidur 3 orang. Jibril, satu riwayat menceritakan bahwa Jibril ditemani oleh Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka 3 orang. Tapi dalam riwayat yang lain 2 orang tidak diceritakan siapa malaikat itu. Yang diceritakan yang disebutkan hanya malaikat Jibril saja. Masuk ke pintu. Sebelum masuk, salah satu malaikat bertanya kepada Jibril, yang mana yang namanya Muhammad? Itu kata Jibril, yang ada di tengah-tengah, itulah yang namanya Muhammad. Masuk ke situ, diangkat baginda Rasul, dibawa keluar, dibelah dadanya, dibersihkan dengan air zam-zam, diberikan ilmu dan hikmah. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana sebelum baginda Rasul itu bertemu kepada Allah, hatinya harus bersih. Dan kewajiban kita sebagai pengikutnya juga demikian. Kalau kita ingin berpihak seperti baginda Rasul, kalau Rasul itu dia mi'raj kepada Allah lewat terbang langsung, kalau kita lewat sholat. Tapi harus dilandasi dengan hati yang bersih. Karena kehusuan, ketawajuhan, konsentrasi, kualitas ibadah itu juga berpengaruh dengan bersihnya hati kita. Ya, wa in salahat amaluhu wa in fasadat amaluhu. Ya, wa in salahat jasaduhu wa in fasadat jasaduhu. Ya, boleh jadi kita sholatnya tidak khusyuk karena hati kita belum baik. Boleh jadi kita malas sholat karena hati kita kurang bersih. Boleh jadi kita kadang terkesan bagaimana dengan sholat ini, pokoknya begitu berat. Boleh jadi hati kita bersih hati kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah Allah memberi contoh, memberikan pelajaran dalam surat Al-Isra tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini dimulai dengan lafaz tasbih. Nah, kita
kalau mau mencoba memulai membersih hati kita, lazim-lazimlah kita melafazkan kalimat thayyibah. Apa-apa saja Ibu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan istighfar. Itu cara kita membersih hati, bukan ditolak. Insya Allah keutamaan kalimat thayyibah seperti itu luar biasa. Ada dua sisi. Sisi yang pertama itu merupakan tausiah bagi ruh kita. Dia akan mencuci ruh kita. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita sebut itu dia sebagai pencuci ruh kita agar ruh kita kembali kepada fitrahnya, kepada kemurniannya. Sisi yang lain, setiap orang yang membaca kalimat thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, inilah pahalanya yang sakit begitu beratnya, yang kata Nabi mengatakan ringan di lidah tapi berat di timbangan. Nanti kalau kita di yaumil qiyamah, kalau kita menghadap misalnya Allah, di situ kita akan mendorong kepada Allah timbangan amal kita. Kalau kita lazim melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah kalimat itulah yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Ya, pertama takwa, yang ketiga mengelola potensi, yang kedua mengelola potensi, yang ketiga adalah selalu membersih hati. Halo Ibu, lagi ada sinyal? Lagi tahan? Lagi berapa tuh? Oke, lagi tetap ya. Apalagi yang seterusnya? Yang seterusnya yang keempat. Apa yang keempat? Ya ayyuhalladzina amanu taqulu bis-sirri kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana di sini? Muaranya di mana? Di Isra Mi'raj. Muaranya di abdihi. Kita lihat baca ayatnya. Subhanallazi asra bi abdihi. Kata hamba dalam ayat ini memiliki ikhtilaf, memiliki perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkannya. Ada yang menafsirkan bahwa abdi ini dia maksudnya adalah hamba, di mana baginda Rasul di Isra Mi'raj itu sampai ke atas bertemu dengan Allah, itu yang berangkat hanya ruhnya saja. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa baginda Rasul di Isra Mi'raj oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha itu berangkat dengan jasad dan ruh. Nah, jumhur ulama yang menafsirkan, lebih banyak mereka menafsirkan bahwa baginda Rasul Isra dan Mi'raj itu bukan hanya badan, bukan hanya ruh, tapi dua-duanya. Karena mereka mengacu kepada lafaz abdi. Abdi ini artinya apa? Manusia. Yang namanya manusia itu ada ruh, ada jasad. Kalau yang ruh berarti bukan manusia, dia ruh. Kalau jasad dia bukan ruh. Tapi di dalam pemahaman secara harfiah, secara lumah, bahwa kata abdi ini mengandung dua unsur di dalamnya, ada jasad dan ruh. Nah, baginda Rasul diberangkatkan ke Sidratul Muntaha ini dengan jasad dan ruh. Maknanya apa? Maknanya di sini adalah dinul Islam. Ya,
secara kafah keseluruhan. Islam bukan parsial, Islam bukan sepotong-sepotong, Islam bukan setengah, tapi Islam menyeluruh. Islam bukan sholat, tapi Islam juga ucapan. Islam bukan bekerja, tapi Islam juga pergaulan. Islam bukan mencari nafkah, tapi Islam juga bagaimana kita berlaku adil dan timbangan. Islam bukan hanya bergaul, tapi Islam juga memperbaiki diri. Islam juga berserah kepada Allah. Seluruh amal-amal kebaikan itulah yang dilakukan dengan Islam yang kafah. Ya. Karena Islam dilakukan bukan setengah-setengah, bukan hanya parsial saja. Sudahlah, yang penting supaya baca, tidak demikian. Yang penting sholat saja, tidak demikian. Ya, kalau kita hanya hidup sholat saja, siapa yang berani bertanggung jawab sholat kita yang diterima oleh Allah? Tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Karena masing-masing kita itu memiliki kualitas ibadah yang berbeda-beda, tergantung dengan ketewajuhan dan kehusuan serta kualitas keimanan kita kepada Allah. Kalau kita hanya mengajarkan sholat saja, belum tentu kita bisa bertemu dengan Allah, belum tentu kita bisa mendapat surga Allah. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang menyeluruh. Islam adalah agama yang kafah, di mana dia menyiapkan berbagai macam pos-pos kebaikan yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Mencapai yang namanya marwatillah. Ada pos zakat, ada pos puasa, ada pos silaturahim, ada pos baca Quran, ada pos zikir, ada pos istighfar, ada pos sedekah, ada pos sholat dan seterusnya. Pos-pos inilah yang harus kita isi. Ya, kami memberi gambaran seperti ini. Contoh yang ini pernah kami sampaikan. Dulu ada seorang wanita tunasusila yang bisa masuk surga karena hanya memberi minuman kepada seekor anjing. Pada saat dia lewat di padang pasir, dia melihat seekor anjing yang ingin meminum air, menjulur lidahnya ke dalam lubang, tapi lidahnya tidak sampai. Kemudian oleh si perempuan itu dilepas sepatunya, diambillah air dalam itu, diberikan kepada anjing tersebut. Minumlah anjing tersebut dengan air yang diambil oleh perempuan WPS itu dengan sepatunya. Diminum-minum sampai habis dan selesailah cerita. Sampailah cerita itu kepada baginda Rasul. Apa kata beliau mengatakan? Perempuan itu kelak akan menjadi ahli surga. Bayangkan. Kalau kita lihat dari kehidupannya, dia adalah seorang BTS Bapak Ibu. Dia jauh dari Islam, dia tidak pernah sholat, tetapi dengan hanya memberi air, membantu anjing minum, kok bisa mendapatkan surga. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah. Yang pertama bermuara dari keikhlasan hati. Keikhlasan, innamal a'malu binniyat. Kita yakin sesungguhnya seorang perempuan dia tidak lihat apa-apa, hanya ikhlas ingin menolong seekor anjing. Tetapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita juga demikian. Siapa yang bisa bertanggung jawab, sholat kita lakukan diterima oleh Allah. Ada bercampur riaknya, ada bercampur sombongnya, ada bercampur takabur macam-macam. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, Islam membuat berbagai macam pos-pos tadi, sehingga itu bisa menutup kekurangan-kekurangan ibadah kita. Contoh lain, seperti sholat qobliyah ba'diyah yang kita kenal dengan sholat sunat rawatib. Masuk masjid sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau sudah duduk tidak perlu sholat lagi. Masuk masjid
masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Sebelum sholat isya, sholat 2 rakaat. Setelah sholat isya, sholat 2 rakaat. Sholat Jumat sebelumnya bisa qobliyah, setelahnya bisa ba'diyah. Cuma orang-orang yang melazimkan ini hanya orang-orang yang betul-betul khusyuk, orang-orang yang betul-betul tawadu, orang-orang yang betul-betul merasa dekat kepada Allah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nambah Bapak Ibu. Karena ibadah wajib kita betul-betul baik kita lakukan. Kita tambah dengan sholat sunat kita. Kita tambah dengan istighfar. Kita tambah dengan kalimat thayyibah, tambah dengan baca Quran, tambah dengan sedekah. Itulah nanti yang akan memperbaiki amal kita. Kalau kita tidak memperbaiki itu, maka amalan ibadah kita seperti sholat, ya diterima apa adanya. Oleh karena itu kembali kepada pesan tadi, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya makna dasarnya adalah kita sebagai seorang muslim jangan hanya terpaku dengan satu amal, masuk semuanya. Apa yang kita mampu lakukan, karena itu paling nafsi, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahala untuk kita, bukan untuk orang lain. Rahmat untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya, itu pesan Isra Mi'raj yang keempat. Ketika keempat.